Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Ratnita Dewi dengan NIM B103218104 dari Prodi Akuntansi Universitas Tanjung Pura. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai analisis laba kotor pada PT Papros. Baik, yang pertama di sini ada profil dari PT Papros. PT Papros ini adalah sebuah perusahaan farmasi yang merupakan anak perusahaan dari PT Kimia Farma yang saat ini menguasai saham sebesar 56,7% dan sisanya dipegang oleh publik termasuk karyawannya. Sejak didirikannya lebih dari dasawarsa yang lalu, tepatnya pada tanggal 21 Juni 1954, PT Papros yang semulanya merupakan bagian dari pengembangan usaha Oitiong Ham Corser dengan nama NV Pharmaceutical Processing Industry, sejak awal menumbuhkan budaya perusahaan yang berbasis pada profesionalisme dan berorientasi pada kualitas. Sebagai sebuah perusahaan farmasi termuka Indonesia, PT Papros ini telah melayani masyarakat dengan memproduksi obat-obatan bermutu selama lebih dari 6 dasawarsa melalui pabriknya yang ada di Semarang. Selanjutnya, dalam praktik PT Papros ini terdapat dua laba, yaitu yang pertama laba kotor dan yang kedua laba bersih. Laba kotor adalah laba yang didapatkan perusahaan sebelum dikurangi biaya yang menjadi beban perusahaan. Dengan kata lain, laba kotor ini merupakan perhitungan keuntungan sebelum dikurangi biaya operasional dan pajak. Kemudian ada laba bersih. Laba bersih ini adalah kelebihan seluruh pendapatan atas seluruh biaya untuk suatu periode tertentu setelah dikurangi pajak penghasilan yang disajikan dalam bentuk laporan laba rugi. Laba bersih dapat berarti berbeda-beda sehingga selalu membutuhkan klarifikasi. Selanjutnya di sini ada manfaat dari analisis laba kotor. Laba kotor berguna untuk mengukur efisiensi dan efektivitas penggunaan biaya tetap, tenaga kerja, dan persediaannya. Dari hal tersebut, pihak perusahaan dapat mengevaluasi dan meningkatkan performa kerja karyawannya. Baik, di sini selanjutnya ada tujuan analisis keuangan. Tujuan dari analisis keuangan di PT Papros yaitu yang pertama, dapat digunakan sebagai alat pertimbangan awal dalam memilih alternatif pada saat investasi. Yang kedua, sebagai tolak ukur yang akan digunakan untuk kondisi dan kinerja keuangan di masa yang akan datang. Dan yang ketiga, yaitu sebagai alat evaluasi manajemen yang artinya manajemen akan melihat laporan keuangan serta kinerja dan kontribusinya terhadap pendapatan usaha. Baik, selanjutnya ada laporan perubahan laba kotor pada tahun 2019 dan 2020 pada PT Papros. Ini dianalisis pada 2 tahun terakhir. Di sini ada penjualan bersih pada tahun 2019 yaitu sebesar 1.105.420.197 rupiah, dan pada tahun 2020 penjualan bersihnya yaitu 980.556.653 rupiah, dan ini mengalami penurunan sebesar 124.863.544 rupiah. Pada HPP di tahun 2019 yaitu sebesar 495.935.504 rupiah, dan HPP pada tahun 2020 yaitu sebesar 457.069.539 rupiah, dan ini mengalami penurunan sebesar 38.865.965. Kemudian ada kesimpulan pada analisis yang sudah dipaparkan tadi, yaitu faktor penyebab laba kotor mengalami perubahan yaitu diantaranya perubahan harga jual. Harga jual berpengaruh pada besaran laba yang akan diperoleh perusahaan. Kemudian ada faktor ini disebabkan oleh perubahan kuantitas produk yang dijual. Kemudian harga pokok penjualan produk, dan faktor yang terakhir yaitu faktor internal perusahaan, strategi pemasaran yang kurang maksimal. Hal tersebut juga dipengaruhi berdasarkan politisi yang memiliki latar belakang seorang akuntan. Ini mengatakan bahwa persaingan di dunia bidang farmasi di tengah pandemi COVID-19 ini menjadi tantangan tersendiri bagi Papros dan juga Kimia Farma sebagai induknya.
Karena industri farmasi ini menjadikan salah satu kebutuhan pokok rakyatnya yang harus bisa menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau yang biasa kita kenal dengan good corporate government. Bila ini ditegakkan, maka akan meningkatkan kinerja menjadi lebih baik. Sementara itu, Direktur Utama dari PT Papros juga yang bernama Hadi Kardoko dalam paparannya mengakui adanya penurunan laba pada tahun 2019 dan 2020 ini dibandingkan pada tahun 2018. Hal tersebut menurutnya disebabkan adanya pembayaran hutang jatuh tempo dan juga akuisisi dari PT Lucan Jaja. Kemudian presentasi dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.